Selamat malam teman-teman pecinta drama misteri. Malam ini kita akan mendengar cerita tentang Joe Bennett Ramsey. Kejadian ini terjadi di negara bagian Colorado di Amerika Serikat. Terhadap seorang gadis kecil yang masih berumur 6 tahun. Pada malam Natal, orang tuanya setelah make sure bahwa dia udah tidur, si Joe Bennett ini, gadis cilik ini, ditinggalkan bersama kakaknya laki-laki yang bernama Bert yang sudah berusia 9 tahun. Masih anak-anak kecil juga. Saya nggak tahu jelas kenapa mereka bisa meninggalkan atau ada siapa lagi di dalam rumahnya, karena menurut peraturan di Amerika, anak-anak di bawah 12 tahun itu nggak bisa ditinggalin di rumah sendirian. Sedangkan ini mereka adalah dari keluarga yang kaya raya, rumahnya gede banget, dan anak kecil. Jadi singkat cerita, setelah mereka balik jam 5 pagi, tanggal 25 yaitu Natalnya itu, ibunya dari Joe Bennett ini ketemu satu surat yang berisi minta uang ransom. Mereka minta sejumlah 118.000 US dollar atau 1,770 juta rupiah. Bapaknya dari si Joe ini menemukan Joe sudah ada di basement, di atas dia punya selimut warna putih berlumuran darah semuanya. Lehernya terlihat disayat dan sudah dengan keadaan yang kondisi yang mengerikan. Dan peristiwa ini banyak mengundang perhatian dari seluruh warga Amerika. Kenapa? Karena Joe Bennett Ramsey ini, si gadis kecil umur 6 tahun ini adalah putri kecantikan ya. Di Amerika ini ada kontes putri kecantikan untuk anak-anak kecil. Tapi lucunya itu mereka didandanin sampai semenor-menornya ya, kelihatan seperti cewek-cewek dewasa gitu loh. Nah, ini ada sedikit fotonya, bisa dilihat di sini. Ini suatu kasus yang sangat mengejutkan ya, dan orang mulai berspekulasi, gila sih orang tuanya, kenapa sih anak masih kecil itu sampai diekspos seperti gitulah, apalah. Ya sama lah kayak kita denger kok, ngapain anak masih kecil gitu didandanin menor-menor, dipakein baju pesta yang foto-foto glamornya itu memang benar-benar kayaknya terlalu berlebihan. Dan untuk acara-acara pageant seperti itu kan memakan waktu banyak ya. Untuk make upnya itu juga make up yang flawless, dempul abis gitulah. Nah, si gadis kecil ini sudah mengikuti banyak pageant-pageant gitu. Jadi ceritanya ini kejadian pada Desember 24 1996. Jadi sekarang 2023, hampir Natal, udah 27 tahun yang lalu. Tapi menjadi cold case di negara bagian Colorado. Karena sampai sekarang belum ada sama sekali orang yang bisa ditahan untuk bertanggung jawab atas kematian si gadis kecil ini. Dengan keviralan, kepopularitasan kasus pembunuhan Joe Bennett ini, orang banyak membuat teori mereka sendiri siapa sebenarnya yang membunuh. Teori yang paling populer adalah ibunya sendiri, Patsy Ramsey. Kenapa orang berpendapat itu? Karena dari investigasi polisi, ternyata surat ransom yang ditemukan oleh Patsy itu ditulis oleh wanita. Tulisannya setelah dipelajari, investigasi, ternyata itu adalah tulisan perempuan. Dan bolpen yang digunakan untuk menulis surat itu ditemukan di rumah mereka. Merupakan salah satu alat tulis yang mereka miliki. Alat tulis Patsy sendiri. Housekeeper atau ART keluarga mereka, dia juga bilang bahwa si Patsy ini mempunyai personalitas ya, ke sifat-sifat yang bisa berubah-ubah. Dari baik, bisa tahu-tahu meledak-ledak. Jadi mereka berpendapat kemungkinan dia di jumlah ransom itu, uang tebusan,
Ternyata 118.000 itu merupakan bonus yang diterima suaminya dari pekerjaannya itu. Sangat kebetulan kan, kok nilainya bisa sama persis. Makanya juga ada orang juga berteori mungkin teman kerja dari suaminya yang tidak puas dengan bonus yang dia dapat, dan bonus yang diterima suaminya itu kan cukup besar sekali ya. Juga jadi orang berteori mungkin dari pembantu juga bilang mungkin dia juga tidak sengaja membunuh anaknya karena kemarahan dia, si anaknya ini ngumpul di ranjang. Marah-marah itulah dia nggak sengaja membanting atau mendorong anaknya sehingga memecahkan kepalanya, dan segalanya itu dibikin seperti ada pembunuhan, ada penculikan. Sama populernya itu adalah suaminya, karena mungkin di sini juga banyak ya kejadian-kejadian yang pedofil gitu loh. Tidak ada bukti bahwa di luaran suaminya ini adalah seorang pedofil, tetapi ada orang bilang dia tuh kalau udah marah sangat menyeramkan sekali. Jadi orang berpikir mungkin dia tengah menyiksa anaknya, lalu dia nggak sadarkan diri, dia membunuh anaknya sendiri. Dia itu merupakan yang menemukan anaknya sendiri pertama kali kan. Dan waktu polisi sudah datang ke tempat kejadian, yaitu ke rumah mereka, tempat kejadian itu udah dibersih-bersihin sama suaminya ini. Ya pastinya dengan alasan bahwa dia merasa begitu sedihnya, traumanya, karena anaknya dibunuh dengan secara keji itu. Nah di sanalah juga orang-orang mengkritik polisi ya. Kok bisa sampai kasih waktu begitu banyak sehingga orang bisa keluar masuk dari tempat kejadian ini dan merusak segala bukti-bukti yang ada. Harusnya kan nggak boleh dipegang, nggak boleh diapa-apain gitu. Sampai polisi dan yang menginvestigasi itu bisa mengkoleksi sampel-sampel ya, supaya semua bukti-bukti akurat sesuai dengan kejadian. Tapi ini sulit banget, bukti-bukti menjadi sedikit, dan makanya itu kejadian ini tidak bisa dibongkar gitu, apa yang sebenarnya terjadi. Teori lain yang terkenal ialah abang dari JoBennett Ramsey ini sendiri. Memang dia berusia 9 tahun, tapi dari housekeepernya itu bilang, wah dia kalau udah marah ngeri banget, adiknya itu bisa ditibanin, lalu pernah dipukul pakai golf club, yaitu gagang dari gagang golf. Jadi teorinya itu dia marah karena adiknya ini makan buah nanas yang udah dipotong-potong untuk snacknya dia, makanan ringan dia malam-malam. Dia melihat, dia marah, adiknya langsung dihajar pakai senteran, dan senteran itu memang diketemukan di tempat kejadian juga dan ada darahnya. Orang berspekulasi seperti itu, dan DNA dia tidak ada di situ karena orang tuanya sudah membantu untuk membersihkannya supaya anaknya ini tidak bisa ditangkap atau dihukum ya sama polisi. Itu teorinya. Nah teori selanjutnya yaitu si Gary Oliva ini yang tadi juga sempat kita sebut ya. Dia kan berfantasi-fantasi gitu, dan dia juga sedang dihukum atas kejahatan yang serupa yang mengakibatkan seorang gadis meninggal dengan kejahatan pedo dia itu. Lalu dia kirim banyak surat ke teman SMA-nya itu, temannya sampai kesel banget gitu, dan kayaknya udah muak gitu ya, takut, dan dia bilang orang semacam ini nggak boleh dibebaskan karena pasti membahayakan orang-orang di sekitarnya, harus selalu selamanya di lock gitu, dikunci di dalam penjara. Dia pernah tulis surat bahwa dia itu berkepinginan ingin sekali makan daging anak kecil. Bisa dibayangin ya, begitu sadisnya. Jadi di surat-suratnya dia tulis puisi-puisi tentang begitu dia mengagumi si JoBennett ini, mendatangi mimpi dia menjadi Tuhannya dia, ya kan. Dia gambar lagi si JoBennett ini sangat-sangat membuat semua orang menjadi beralih, wah beneran dia nih. Tapi lagi-lagi tidak ditemukan DNA dia di tempat kejadian. Jadi
jalan buntu lagi. Polisi tidak bisa menangkap dia tanpa bukti konkret ya. Lalu ada lagi tiba-tiba bekas gurunya, bekas guru sekolah, tiba-tiba dia bilang, oh saya yang membunuh. Lalu dia bikin kesaksian cara dia membunuhnya dengan segala macam detail-detail yang sadis banget. Lalu dia ditangkap ya untuk diinvestigasi. Dia ini ada di Thailand. Di Thailand juga dengan kasus-kasus yang seperti itu ya, yang menjijikan seperti itu, yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Beberapa orang-orang yang sangat dicurigai memiliki hubungan atas kejadian ini. Tapi polisi juga menangkap dia untuk yang guru ini, bekas guru, menangkap dia untuk kejadian lain yang ada buktinya. Tapi untuk dihubungkan dengan kasus Joe Bennett ini, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia ada hubungannya dengan pembunuhannya. Jadi nggak bisa lagi deh. Nah, housekeepernya atau ART-nya itu juga dicurigai karena dia itu sama suaminya kerja ya kan, satu jadi yang biasa kayak di Indonesia yang bersih-bersihin taman, sedangkan dia bersih-bersihin rumah, dan dia punya semua kunci untuk semua ruangan. Jadi kalau dia mempunyai niat jahat, dia memang pembunuhnya kan memang bukan orang dari luar merusak kunci gitu, dia karena memang punya kuncinya sendiri dan dia memang bisa tinggal di sana. Jadi itu kecurigaannya juga tentang si ART itu. Nah itulah semua teori-teori yang ada di masyarakat. Kasian ya, tapi ya memang kasus ini sulit untuk mendapat clue-clue yang jelas gitu, karena DNA yang diambil dari tempat kejadian gak ada sama sekali yang bisa cocok dengan anggota keluarga yang ada di rumah itu, seperti kakaknya si Burke. Si Burke ini pada tahun 2016 kemarin ini mendapat tuduhan dari channel TV yang sangat besar yaitu CBS. Nah mereka bikin satu program acara yaitu tentang investigasi 48 jam dan mengangkat cerita ini lagi, dan mereka bilang itu si Burke itu adalah sebenarnya suspek ya, pembunuhnya. Tapi dia bilang dia nggak mungkin, dia masih umur 9 tahun, mana mungkin anak umur 9 tahun itu bisa berbuat sesuatu yang sangat sadis seperti itu. Dia mana kuat untuk melakukannya gitu loh, dengan adiknya sendiri, dan sadis banget. Ya akhirnya dia memenangkan ganti rugi bayaran dari televisi CBS ini sebesar berapa ya ini, 750 juta loh. 750 juta dolar itu kalau kita 750 ribu, bukan 750 dolar, 750.000 dolar kalau kita kalikan kurs 15.000 ya, itu ialah 11.250 juta rupiah. Bayangkan, karena dia di nama baiknya dijelekkan oleh televisi CBS atau CBS ini, dia mendapat ganti rugi sebesar itu. Dan itu di tahun 2016. Dan terus bergulir terus ya, sebenarnya juga waktu tahun pertama kejadian ini, orang tua dari si Joe Bennett ini, yaitu mamanya itu, juga dijadiin tersangka orang tuanya, karena ya beberapa bukti pembunuhannya kan dia dicekik gitu, dan alat untuk pencekiknya itu memakai salah satu paintbrushes atau salah satu sikat buat melukis itu loh ya, buat lukis itu yang milik dari si Patsy ini, si mamanya ini. Tapi Patsy itu ya nggak bisa dibuktikan dia yang membunuh anaknya. Dan pada bulan Juni 2006 dia meninggal karena ovarian cancer. Ya jadi polisi itu tahun 1997, jadi 1 tahun setelah kejadian ini, terus menginterogasi keluarga si Joe Bennett
Ramsey ini ya, karena dalam kasus pembunuhan kan yang paling dicurigai ya orang-orang rumah dulu kan, dan nggak make sense gitu loh. Tapi nggak bisa menemukan bukti-bukti untuk memulai kasus ini untuk menjadi tersangka gitu mereka. Jadi si John Bennett Ramsey punya 450.000 US dollar, yaitu 11 miliar lebih ya. Dan kasus ini saking terkenalnya setelah 27 tahun ini, tahun 2017 itu Netflix ya membawa kasusnya untuk di acara Unsolved Mystery itu. Jadi mereka interview 200 orang ya, dan mereka spend time gitu selama 15 bulan untuk mengungkit kasus ini dan dijadikan Netflix dokumentari gitu ya. Ya, jadi ini benar-benar sangat menarik ya. Dan kasus ini sebenarnya walaupun cold case ya, kasus yang udah beku gitu ya di state Colorado, tapi sampai saat ini polisi detektif itu tetap menerima tips-tips dari orang yang misalnya gue dengar lu melihat apa-apa, lalu kasih foto, kasih gambar, kasih sedikit ibaratnya bukti-bukti lah yang menurut mereka menuduhkan ke siapa gitu. Sampai saat ini terhitung ada 21.000 tips ya, bentuk berupa telepon, surat atau email ya, dari kepolisian tuh bilang dia udah di Amerika kan ada 50 state ya, 50 negara bagian. Jadi polisi tuh udah keliling sebanyak 19 negara bagian dan juga udah bicara interogasi sama 1.000 orang tentang kasus John Bennett Ramsey ini. Tapi sampai saat ini masih belum bisa dapet istilahnya bukti-bukti kuat untuk nuduh orang gitu loh. Ya bedanya di sini tuh benar-benar sulit ya untuk benar-benar nuduh orang, oh ini orang nih yang dia nih saya rasa dia bersalah gini-gini, hanya karena teori-teori gitu loh. Mereka perlu DNA-nya di hasil otopsinya, karena apakah match dengan sebab-sebabnya ataukah itu juga ada DNA yang bisa dihubungkan. Jadi nggak bisa seperti mungkin kasus yang di Indonesia ya, bisa main oh iya karena dia di sini, lalu karena dia yang begini pasti dia pembunuhnya, lalu masuk ke trial, lalu masuk ke pengadilan selama berapa lama, terbukti atau tidak terbukti. Tapi kalau di Amerika ini ya lebih bisa diandalkan dari bukti-bukti ilmiah gitu ya, apakah benar ada yang bisa membuktikan gitu loh ya. Jadi kasihan banget ya ceritanya ini, gadis kecil baru umur 6 tahun, bisa bayangin gak sih sudah hidupnya begitu capek, ikut pageant ini, pageant itu, dandan sini sono. Ya bagaimana ya, mungkin dari kasus lama ini walaupun sudah 27 tahun, kita bisa menarik satu bukan kesimpulan, seperti pelajaran ya, bahwa marilah kita jangan terlalu memaksakan deh. Terus udah gitu anak juga masih kecil gitu, masih umur 6 tahun sama 9 tahun ditinggalin sendirian di rumah mansion ya dibilangnya, karena mereka dari keluarga yang berduit gitu, orang tuanya ini keluarga kaya raya gitu. Gue bikin buku untuk ngejelasin bahwa dia nggak bersalah dengan kasus ini, bukan pembunuhnya, karena kan mereka juga udah ditanya-tanya polisi gitu kan. Jadi mereka di sini tuh paling seneng bikin buku lah, seperti yang baru-baru ini keluar kan Britney Spears ya. Pasti tiap-tiap orang terkenal itu aktor lah, penyanyi atau politician ya, orang-orang politik gitu, presiden, mereka pasti bikin buku karena mereka banyak sekali yang mau di ngomongin gitu, yang menurut mereka dari berita-berita sini sana gak jelas atau memojokkan mereka. Nah jadi mungkin dari kasus ini ya kita bisa juga lebih gimana menjaga ya, lebih
bisa masuk akal nggak sih anak kecil ditinggalin sendirian malam-malam lagi jam 9 malam, walaupun itu mereka kita lihatnya udah tidur gitu ya, tapi kan ya kadang-kadang misalnya anak kecapean bisa bangun tengah malam cari ibunya, namanya anak 6 tahun mana ngerti ya, mungkin dia keluar sendirian atau mungkin dia buka jendela tahu-tahu ada orang masuk. Seorang yang namanya Gary Oliva, umur 54 tahun. Dia sekarang ini sedang ditahan 10 tahun karena tentang child abuse juga, penyiksaan terhadap anak-anak. Dan bukti-bukti gambar-gambar gadis-gadis kecil pageant itu dia koleksi, dia kumpulin. Dia nulis ya, dia bilang dia nggak pernah mencintai seseorang lebih dari yang saya mencintai si John Bennett ini, korban. Ya dia nggak bisa menceritakan kenapa dia ada di rumah atau bagaimana dia bisa ada di TKP ini, tempat kejadian. Tapi terus dia bilang gitu, dia diselidiki itu dia rumahnya cuman 10 blok. Satu blok itu di sini kira-kira 100 meter lah ya. Jadi 100 kali 10, 1000 meter, 1 kilometer doang dari tempat kejadian pembunuhan itu rumah dia di sono. Jadi tahun 2016 itu dia ditahan karena memiliki gambar-gambar tentang yang gak bener gitu loh, anak-anak gitu, child abuse di dia punya telepon, ratusan foto-foto dari beauty pageant di teleponnya itu. Ya jadi begitu, tapi tetap aja nggak ada bukti DNA dia itu dites nggak ada di tempat kejadian, makanya ya udah buntu lagi deh, nggak ada lagi orang yang bisa dijadiin suspek, dijadiin tertuduh untuk kasus ini. Benar-benar polisi kayak ada kuis lah gitu, nggak ngerti ini kejadiannya bagaimana. Benar-benar ini kasus yang sangat misterius, dalam arti nggak bisa tahu siapa gitu yang bisa bersalah. Begitu cerita kita untuk malam ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua suka dengan cerita saya. Lalu ikuti juga cerita saya selanjutnya. Jangan lupa support channel saya ini ya. Bisa like, follow, dan subscribe ya. Kalau ada komen-komen untuk saran-saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Saya sebisa mungkin menjawab dan see you next time. Thank you.